Rumah paling mewah, hati paling sepi. Ada orang yang miskin uang, dan ada orang yang miskin jiwa. Rasa ingin tahu yang memalukan. Kaya, tapi dibenci. Nama yang dipanggil. Tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak takut kehilangan. Zakeus, si pendosa kaya. Rumah paling mewah, hati paling sepi. Pintu kayu mahal terbuka perlahan. Lampu-lampu minyak berjejer rapi. Karpet Persia, cawan perak, suasana mewah, namun sunyi. Ada orang yang miskin uang, dan ada orang yang miskin jiwa. Di balkon rumah besar itu berdiri seorang pria bertubuh pendek. Matanya memandang kota Yeriko. Orang-orang lewat di bawah, tak satu pun menoleh ke atas. Namanya Zakeus. Ia kaya, sangat kaya, tetapi ia tidak pernah diundang. Pungutan pajak, upah Romawi, potongan untuk dirinya. Uang mengalir, hormat tidak pernah datang. Seorang anak kecil lewat dan berbisik pada ibunya, "Itu dia, pengkhianat!" Tatapan Zakeus menegang. Di balik kemewahan itu, ada hati yang tahu ia dibenci. Kaya, tapi dibenci. Pagi menyingsing di Yeriko. Pasar mulai hidup. Suara pedagang menawarkan kurma. Anak-anak berlari di antara unta dan karung gandum. Di sudut jalan utama berdiri meja kayu berat. Di belakangnya duduk Zakeus. Bukan pemungut pajak biasa, ia kepala pemungut pajak. Artinya apa? Ia mengatur sistem. Ia menentukan angka. Ia mengambil lebih. Siang berganti malam. Rumahnya besar. Pilar-pilar tinggi, lampu minyak berderet. Meja makan panjang, kursi banyak. Tetapi tidak pernah penuh. Ia duduk sendiri. Suara sendok menyentuh piring terdengar keras di ruangan kosong. Ia memandang jendela. Dari kejauhan terdengar tawa keluarga lain. Ia memiliki emas, tetapi tidak memiliki pelukan. Ia memiliki kuasa, tetapi tidak memiliki kehangatan. Ia tahu uangnya bukan murni hasil kerja keras. Ia tahu ia memeras, tetapi setiap koin memberinya ilusi kontrol. Dan kontrol terasa lebih aman daripada diterima. Ia kaya, sangat kaya. Tetapi jika kekayaan diukur dari cinta, ia adalah orang termiskin di kota itu. Rasa ingin tahu yang memalukan. Suara kota bergema. "Dia datang! Rabi itu datang!" Orang-orang berlari ke jalan utama Yeriko. Debu beterbangan. Semua ingin melihat. Zakeus berdiri di ambang pintu rumahnya. Ia mendengar nama itu lagi. Yesus. Bukan sekadar guru. Bukan sekadar nabi. Orang-orang berkata ia makan bersama orang berdosa. Zakeus menelan ludah. Orang berdosa. Itu sebutan yang terlalu akrab. Ia melangkah keluar. Kerumunan sudah padat. Ia mencoba menyelinap. Tetapi setiap bahu terasa seperti tembok. Setiap langkah tertutup. Ia berjinjit. Tidak terlihat apa-apa.
Beberapa orang menoleh dan tersenyum sinis. "Lihat, si pemeras ingin melihat nabi." Tawa kecil terdengar. Zakeus bisa saja pulang. Ia punya harga diri. Ia kepala pemungut cukai. Namun ada sesuatu yang lebih kuat dari harga diri. Kerinduan. Ada rasa ingin tahu yang lahir dari kesombongan. Dan ada rasa ingin tahu yang lahir dari jiwa yang lapar. Hari itu, Zakeus lapar. Lapar akan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Tiba-tiba, ia melihat pohon ara di depan jalan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari. Jubah mahalnya tersangkut. Orang-orang terkejut melihatnya. Seorang pria kaya berlari seperti anak kecil. Ia memanjat. Tangannya kotor. Sandangnya berdebu. Ia duduk di cabang, terengah-engah. Dari atas sana, ia bisa melihat jalan. Dan ia menunggu. Bukan untuk berbicara. Bukan untuk bertobat. Ia hanya ingin melihat. Tidak berharap dilihat. Dan mungkin itulah awal dari mujizat. Nama yang dipanggil. Langkah kaki semakin dekat. Kerumunan bergerak seperti gelombang mengiringi Yesus. Zakeus menahan nafas. Ia melihatnya untuk pertama kalinya. Tidak ada mahkota, tidak ada pengawal. Namun ada wibawa yang tidak bisa dijelaskan. Yesus berjalan perlahan, lalu berhenti, tepat di bawah pohon itu. Sunyi mendadak. Zakeus membeku. Yesus mendongak. Tatapan mereka bertemu. Dan dalam tatapan itu, tidak ada kebencian, tidak ada jijik, hanya pengenalan. Yesus bertersenyum tipis dan berkata, "Zakeus." Dunia terasa berhenti. Ia menyebut namanya. Bukan gelarnya, bukan dosanya. Namanya, Zakeus. Suara itu tidak keras, tetapi menghancurkan tembok yang telah lama dibangun di hatinya. Yesus melanjutkan, "Segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Harus. Seakan-akan pertemuan ini sudah direncanakan. Kerumunan mulai bersungut-sungut. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata-kata itu biasanya membuat Zakeus defensif. Hari itu, ia tidak peduli. Ia turun dengan tergesa-gesa. Jantungnya berdetak keras. Ia naik hanya untuk melihat. Ia turun karena ia dipanggil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa ditolak. Ia merasa ditemukan. Meja pertemanan dan hati yang hancur. Rumah megah itu kini berbeda. Yesus duduk di meja makan Zakeus. Bukan untuk menuduh, bukan untuk mempermalukan, untuk tinggal. Lampu minyak menyala hangat. Zakeus berdiri gelisah. Di sekelilingnya, emas, perak, permadani mahal. Semua yang dulu menjadi kebanggaannya. Tetapi di hadapan kasih, semua terasa kecil. Yesus tidak berkhotbah panjang, tidak mengungkit daftar dosa. Ia hanya hadir. Kasih yang sejati tidak menekan. Ia menerangi, dan dalam terang itu kita melihat diri kita sendiri. Zakeus memandang tangannya. Tangan yang pernah menghitung koin hasil pemerasan. Tangan yang jarang memberi. Air matanya mulai menggenang. Ia berdiri, suaranya bergetar. "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika aku memeras seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Tidak ada yang memaksanya. Tidak ada ancaman. Hanya kasih. Dan kasih itu menghancurkan kerak keserakahan yang bertahun-tahun membatu. Ia tidak kehilangan kekayaan. Ia melepaskan belenggu. Di luar, orang masih menghakimi. Di dalam, seorang pria sedang dilahirkan kembali. Ia naik pohon sebagai orang penasaran. Ia turun sebagai orang yang dipanggil.
Ia berdiri dari meja itu sebagai orang yang berubah. Dan malam itu, rumah paling dibenci di Yeriko menjadi tempat keselamatan berdiam. Keselamatan masuk ke rumah ini. Rumah yang dulu sunyi itu kini dipenuhi cahaya. Lampu minyak menyala hangat. Yesus berdiri di tengah ruangan. Zakeus berdiri di dekatnya, bukan lagi dengan wajah tegang, tetapi dengan mata yang baru. Di luar, orang-orang masih berbisik. Ia masuk ke rumah orang berdosa. Yesus melangkah ke arah pintu. Zakeus berdiri di ambang, tempat yang sama di mana dulu ia berdiri sendirian memandangi kota. Yesus berkata dengan suara yang tenang namun mengguncang, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sunyi. Kata hilang menggema di hati Zakeus. Ia sadar, selama ini ia bukan sekadar orang berdosa. Ia orang yang hilang. Hilang di balik uang, hilang di balik kuasa, hilang di balik reputasi buruknya. Dan kini ia ditemukan. Bukan karena ia layak, bukan karena ia bersih, tetapi karena ia dicari. Kasih Tuhan tidak menunggu kita sempurna. Ia datang ketika kita masih terhilang. Zakeus menatap ruang makannya. Meja yang dulu menjadi simbol kesepian, kini menjadi saksi perubahan. Ia tahu, besok ia akan membagikan hartanya. Ia tahu hidupnya tidak akan sama. Tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak takut kehilangan. Karena ia telah menerima sesuatu yang lebih besar dari emas. Penerimaan. Kota Yeriko tetap sama. Pasar akan tetap ramai. Bisikan mungkin masih terdengar. Namun satu rumah telah berubah. Dan ketika satu hati berubah, sejarah tidak pernah benar-benar sama. Jika kamu diberkati lewat konten ini, bagikan agar banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup.